Ya teman-teman semua, kita bahas kasus Subang hari ini ya. Ya, sidang keempat sudah selesai dilaksanakan dan eksepsi ditolak seperti teman-teman ketahui, dan tentunya kita mau bahas tentang pernyataan Pak Rohman yang sangat mengejutkan. Ini kita setel dulu sedikit ya, dan kita tidak dikabulkannya eksepsi dari kuasa hukum oleh pihak majelis hakim seperti apa Bang tanggapannya? Ya, saya pikir itu sudah kami prediksi sebelumnya bahwa eksepsi akan ditolak atau tidak diterima eksepsi kami, karena memang eksepsi kami itu adalah bentuk koreksi saja kemarin. Harapan kami memang dikabulkannya eksepsi ini bisa menghentikan proses persidangan, tetapi tadi kelihatannya persidangan majelis hakim berpendapat lain bahwa ini akan dilanjutkan untuk pemeriksaan saksi terakhir. Tapi itu jauh lebih baik. jauh lebih baik kata. Yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum di sidang selanjutnya seperti apa Bang? Sebenarnya kita dari kemarin juga berkas sudah terima ya, ada 50 atau 57 orang saksi yang ada dalam berkas perkara itu. Saya lihat besar kemungkinan semua saksi itu dihadirkan. Ternyata saya lihat di berkas perkara juga tidak semua saksi yang disidik di Polres Subang maupun di Polda Jabar dihadirkan. Ini lucunya. Jadi dalam berkas perkara itu jelas ada saksi-saksi yang memberatkan Pak Yosef saja. Saksi-saksi yang selama ini meringankan itu tidak dimasukkan, tidak dilampirkan sebagai saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa. Sudah. Oke, sampai situ aja, dan mungkin teman-teman juga mau bahas tentang hal itu ya. Ada yang mau bahas, ada yang enggak ya. Teman-teman silakan berkomentar mengenai pernyataan Pak Rohman yang kontroversial gitu kan ya. Ternyata Pak Rohman sudah memprediksi nih bahwasanya memang akan ditolak gitu, dan bahwasanya Pak Rohman menyampaikan bahwasanya hanya itu copy paste, berarti itu hanya revisi aja kata dia. Berarti di sini sudah jelas bahwasanya Pak Rohman sendiri sebagai kuasa hukum, sebagai pengacara, meyakini bahwasanya sebenarnya apa yang dilakukan atau dakwaan yang sudah diberikan oleh jaksa penuntut umum itu sudah benar, sudah sesuai. Namun di sini ya Pak Rohman sebagai seorang pengacara kan ya, dia kan harus melakukan eksepsi gitu kan. Jadi dia hanya revisi aja gitu, coba mencari kesalahan apa sih kira-kira kan kayak gitu. Dan di situ dia menemukan ini mungkin paling copy paste doang gitu kan, karena kemungkinannya sama kan seperti itu. Dan itu buat gue memang yang sepele gitu kan ya. Makanya dalam sidang itu sangat ya tidak dianggap serius gitu ya di awal-awal oleh jaksa penuntut umum, seperti dihadiri kemarin kan oleh dua jaksa penuntut umum. Sampai hari ini misalnya gitu kan dihadiri cuma satu jaksa penuntut umum, karena memang sudah yakin bahwasanya eksepsi tersebut bakalan ditolak gitu. Dan mungkin teman-teman semua juga sudah sangat tahu dan sudah bisa menilai sendiri gitu ya bahwasannya eksepsi tersebut pasti bakal ditolak gitu. Dan tentunya di sini akan berlanjut. Ini kan hanya masalah ini ya masalah awal yang namanya dakwaan aja gitu kan. Nanti kan kelanjutannya malah lebih bagus gitu karena memang ini sidang harus terus berlanjut gitu, dan beralih ke yang namanya pembuktian gitu kan ya. Di sini juga Pak Rohman sangat keberatan gitu ya, karena dihadirkan saksi yang tentunya akan memberatkan Pak Yosef ya. Tentunya akan memberatkan yang namanya jaksa penuntut umum akan yang namanya menyerang para tersangka gitu kan. Menyerang para tersangka ini sesuai bukti-bukti yang sudah ditemukan. Tentunya nanti tugas jaksa penuntut umum tentunya untuk yang namanya memberikan suatu saksi-saksi yang memberatkan para tersangka, itu sudah wajar ya. Maka sangat lucu kalau Pak Rohman bilang hanya yang memberatkan Pak Yosef itu karena sudah sangat wajar menurut gua ya. Mungkin teman-teman semua sudah sangat juga mewajarkan. Dan tugas Pak Rohman nanti tentunya juga menolak daripada saksi-saksi dari jaksa penuntut umum yang memberatkan Pak Yosef. Tinggal memanggil saksi-saksi yang bisa meringankan Pak Yosef kan seperti itu. Tapi menurut gua sidang ini menurut gua sehat ya teman-teman, sehat karena apa? Pak Rohman sudah menjalankan sesuai prosedur, dan juga pihak jaksa penuntut umum juga sudah menjalankan sesuai tugasnya. Jadi semuanya ini sebenarnya berjalan lancar ya kalau menurut gua.
Jadi kan dari banyak teman-teman semua banyak yang menyalahkan Pak Rohman segala macam. Kalau gua di sini tetap sama ya, menilai Pak Rohman itu di sini beliau ini hanya sebagai seorang pengacara dan menjalankan tugasnya sebagai seorang pengacara gitu kan. Ya dia sebagai seorang pengacara, baik itu Pak Yosep bersalah atau enggak ya dia hanya menjalankan tugasnya gitu kan. Untuk menjalankan tugasnya dia ya cuma bisa berusaha semaksimal mungkin, baik itu di pra peradilan dia tidak bisa memenangkan hal tersebut walaupun sudah yakin, dan di sini juga di awal dia untuk dakwaan ditolak, namun kan ini belum ke inti perkaranya gitu kan ya. Walaupun nanti di sini kan terlihat kayak Pak Rohman melemah gitu kan ya, tidak ngotot segala macam di sini ya. Kalau gue lihat di sini dia dari pernyataan Pak Rohman awalnya gue lucu juga ketawa gitu kan, bahwasanya Pak Rohman sudah memprediksi bahwasanya ini akan ditolak gitu kan. Ya lucu juga awalnya, tapi kalau gue lihat lagi gitu kan di sini berarti ada ya ketulusan juga dari Pak Rohman gitu ya, kejujuran Pak Rohman, tidak ngotot juga gitu kan ya. Dan mungkin juga nanti kalau misalkan Pak Yosep terbukti bersalah ya Pak Rohman juga akan pasrah gitu kan, karena di sini dia kan hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang pengacara. Jika memang jaksa penuntut umum bisa membuktikan bahwasanya Pak Yosep bersalah gitu kan, dia mau bilang apa, dia hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang pengacara, dan nanti paling dia akan apa ya, mengajukan banding segala macam gitu kan kalau misalkan dia masih mampu gitu. Jadi ya gitulah, cuman untuk apa ya, menjalankan tugasnya sebagai seorang pengacara. Menurut gue kalau misalkan sebagai seorang pengacara ya makanya gue sangat menghormati Pak Rohman itu, karena menurut gue pribadi dia hanya menjalankan tugasnya gitu. Jadi tidak bisa disalahkan karena sudah sesuai dengan undang-undang gitu. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mendapat pendampingan gitu kan ya, pendampingan hukum, yaitu seorang pengacara gitu kan ya. Jadi seperti itu ya. Dan kalau gue lihat dari kesaksian jujur ya, kalau Pak Rohman itu ya begitu ya kata-katanya, kalau misalkan didakwa kliennya ya udah dia jujur aja gitu kan, klien saya ditangkap gitu kan, dituduh gini-gini gitu ya. Ya kita misalkan kemarin pra peradilan ya kita kalah tapi dapat hikmahnya gitu kan, dapat bukti-bukti kayak dapat visumnya Danu segala macem gitu kan ya. Dan sekarang lagi mungkin ya tidak diterima lagi gitu kan. Cuman ya alasannya ya agak sedikit lucu, dia sudah prediksi, karena memang Pak Rohman sudah melihat bahwasanya ini sebenarnya sudah sesuai, namun dia sebagai pengacara kan harus yang namanya membela kliennya gitu kan. Dia harus melaksanakan tugasnya, dilihat apa sih yang kurang dari dakwaan ini kayak itu kekurangannya. Jadi makanya dia bilang hanya revisi aja gitu kan. Jadi ya dari sini teman-teman sudah tahu bahwasanya ini hanyalah tugas Pak Rohman gitu kan. Nah makanya gue selalu menunggu-nunggu kira-kira Pak Rohman ini kan dalam posisi yang diberatkan, kira-kira apa sih yang bisa dia mampu untuk membela Pak Yosep. Itu jadi hal yang menarik kalau menurut gue sebagai seorang pengacara, apa sih yang bisa dilakuin gitu kan. Bahwasanya semua bukti-bukti gitu kan, kayak ada saksi kunci, saksi terdakwa gitu kan, belum lagi nanti ada Bu Hastri ya gitu kan. Jadi belum lagi mungkin nanti ada saksi-saksi dan barang bukti gitu. Jadi semuanya memang sangat sulit karena mengarah ke Pak Yosep gitu kan ya. Dan bagaimana cara Pak Rohman untuk bisa menghadirkan nanti ya tanggal 23 hari Selasa, untuk nanti juga bisa melihat nih dan bisa mengcounter nantinya gitu kan. Tentunya nanti kan jaksa penuntut umum nanti kan akan menghadirkan saksi-saksi yang memberatkan Pak Yosep. Tinggal nanti Pak Rohman kan nanti akan melihat nih kira-kira saksi-saksi mana yang bisa mengcounter daripada saksi-saksi dari jaksa penuntut umum yang dihadirkan kan kayak gitu. Jadi sebenarnya ini persidangannya sehat ya teman-teman. Jadi memang kalau misalkan Pak Rohman pun bisa membuktikan bahwasanya Pak Yosep, Bumin, Arigi dan Abi nanti juga tidak bersalah, tentunya nanti jaksa penuntut umum juga tidak bisa bilang apa-apa gitu. Jadi sehat gitu kan ya. Tidak memaksa sebenarnya, jaksa penuntut umum kan juga hanya melaksanakan tugasnya, Pak Rohman juga hanya melaksanakan tugasnya. Nanti juga akan turun Danu dan Pak Taufan juga akan menjalankan sesuai tugasnya. Namun memang Pak Taufan agak riskan ya, karena dia ada di dua tempat gitu kan ya, sebagai pengacara korban sekaligus sebagai pengacara tersangka gitu kan ya. Karena memang kan dulu kita maunya kan terpisah ya antara pengacara Danu ya Pak Taufan sendiri. Nah maksudnya mungkin kan kita dulu maksudnya dan untuk yang
pengacara dari keluarga itu harusnya terpisah gitu kan ya. Namun kenyataan bahwasanya memang pada saat Danu sudah menjadi pengacara yang diambil oleh Pak Tovan, dan itu kan gratis ya teman-teman. Memang Pak Tovan bertindak sebagai untuk kemanusiaan juga. Dan juga di situ memang ternyata dari keluarganya sudah memutuskan dari awal, dari semenjak Danu dipegang oleh Pak Tovan. Di situ sebenarnya dari pihak keluarga juga memang pengen ya Pak Tovan ini memegang juga sebagai pengacara keluarganya. Itu pengungkapan langsung ya dari Walilis ya, dan Walilis jadi di situ juga ada sangat jelas dia katakan, kalau nggak salah itu di kontennya Kang Yahya Muhammad, jadi bilang seperti itu gitu. Namun secara resminya mungkin nggak tahu ya kapan, apa memang dari dulu seperti itu atau memang baru diresmikan. Kayak sih baru diresmikan ya, karena mungkin dari pihak keluarga nganggapnya sudah Pak Tovan ya sudah jadi pengacara dari awal, pengacara Danu artinya sudah mewakili juga keluarga Bu Tuti gitu kan. Namun Pak Tovan kan situ resminya sebagai pengacara Danu ya di awal. Jadi eksepsi ditolak, dan sebenarnya ya ini kan cuman awal doang ya, belum perkaranya. Namun memang menurut gue pribadi, mungkin buat teman-teman semua juga akan sangat sulit ya buat Pak Rohman bisa mengcounter mungkin nanti ya para tersangka maksud gue para saksi-saksi yang akan dihadirkan dari JPU gitu ya. Namun menarik ya, sudah mulai dari sini menarik gitu. Mungkin kalau misalkan di awal ini kayak baru dakwaan itu mungkin kurang menarik gitu kan ya di mata teman-teman semua. Tapi kalau misalkan sudah saksi dihadirkan, apalagi nanti sudah Danu akan dihadirkan gitu kan ya. Walaupun nanti Danu kan seperti teman-teman ketahui, Danu itu akan hadir sebagai saksi dulu sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh LPSK. Dan pasti sudah disetujui oleh kejaksaan, diposisikan sebagai saksi karena dia sebagai JC untuk memberikan keterangan untuk Pak Yosep. Setelah itu baru dia nanti akan memberikan kesaksian atau diposisikan sebagai terdakwa gitu kan ya. Itu nanti kemunculan Danu gitu kan ya. Danu ini belum muncul tentunya yang ditunggu-tunggu dari teman-teman semua gitu kan ya. Kita lihat nanti untuk kemunculan Danu tentunya nanti ya setelah saksi-saksi mungkin ini sudah selesai gitu kan ya. Lanjut mungkin nanti ke perkara ke Danunya gitu kan, yang memberatkan Pak Yosep gitu kan ya. Kita lihat nanti juga apakah nanti dalam perjalanan ini nih setelah Danu masuk ke persidangan sebagai saksi, apalagi mungkin menurut gue nanti kalau dia sudah posisi sebagai terdakwa, kemungkinan Bumin, Arigi, dan Abi juga masuk ke dalam persidangan. Itu mungkin prediksi gue ya, nggak tahu nih prediksi teman-teman semua seperti apa. Jadi oke, itu dia, eksepsi ditolak dan persidangan berlanjut, dan itu baik untuk semuanya ya, baik untuk Pak Rohman, baik untuk juga JPU di sini, untuk yang penegak hukum, untuk tetap menjalankan sidang ini dengan berjalan dengan lancar. Ya kita tentunya mengharapkan keadilan buat kedua korban. Untuk mendapatkan keadilan tentunya di sini JPU harus bekerja keras ya teman-teman untuk menyudutkan semua para tersangka gitu ya, baik itu Yosep, baik itu Danu, dan juga tersangka lainnya. Oke, segitu video dari gue, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.